Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Slamet. Saya Mahfud. Mantap. Sepertinya akan dipatenkan nanti. Kita perlu meja khusus ini kan. Tolong kita pikir sebuah nama program nih. Ayo. Ya kan? Khusus kita membahas soal hukum. Kenapa? Membahas soal hukum itu tidak boleh setengah-setengah. Iya. Ya? Cari ahlinya. Cari ahlinya. Betul. Prof kan sudah pastilah ya. Dan perlu ada orang di luar pemerintah untuk mengawal pemerintah agar baterainya atau menjadi cambuk lah. Prof, Menjadi kan? cambuk. Nah, tapi di satu sisi, Bang Don, kita juga pertanyakan tadi MA kita ribut ya kan, ya parah kata Prof. Kita ada KPK loh sebenarnya, ya meski ad hoc ya. KPK kalau bahasa orang-orang Rusun udah Apa? nggak jelas. Keok. Udah keok. Udah keok. Tapi masih ada. Masih ada. Tapi mati. Hidup segan, Hidup mati tak segan, mau. mati tak mau. Mati tak mau. Gimana tuh Prof KPK? Kita KPK itu anak kandung reformasi ya, Betul. dalam penegakan hukum, dan KPK pernah sangat ditakuti oleh semua pejabat. Bisa nangkapi menteri, bisa nangkapi pejabat Polri, bisa jaksa kan ditangkapi pada masanya. Tapi memang sejak tahun 2019 faktanya KPK itu menjadi makin lemah. Terutama sekarang seperti tidak ada aja kan, tidak. Iya. Iya. Lebih menonjol kejaksaan. Ketika kejaksaan melakukan ini, KPK sudah tidak ada artinya. Nah, oleh sebab itu ada dua pandangan tentang ini. Memang pertama, kita harus kembali ke janji reformasi, yaitu KPK dikuatkan. Ya. Kalau KPK mau dikuatkan, itu ya sekarang waktunya. Presidennya baru, Ya. KPK baru, ini akan dipilih. Nggak ada perkembangan baru nih. Ya, perkembangan baru KPK. Ya kan? Bahwa KPK. kemudian kan panselnya tidak Iya. ikutin yang dibentuk oleh Pak Presiden sebelumnya. Ya, bukan gitu. Ah. Panselnya mungkin tetap, meskipun kemungkinan panselnya akan diubah, tapi yang pokok itu 10 nama yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR itu diminta konfirmasi ke Pak Prabowo. Apakah Anda masih setuju ini? atau Ini tidak? sesuatu yang menarik. Gitu. Ya. Apakah Anda mau setuju tidak? Nah, sekarang bagaimana Pak Prabowo secara psikologis enak enggak dengan Pak Jokowi? Enak Iya kan? itu Pak. Ya itulah Prof, makanya. karena itu kita belajar dari sejumlah nama dubes. Calon dubes. Itu ada sekian nama dan ada belasan yang tidak disetujui oleh Pak Prabowo untuk diteruskan di DPR oleh Presiden. Itu yang saya tahu. Jadi kalau Prof bagaimana dengan nama-nama itu, saya rasa kemungkinan besar bahwa itu akan Iya, ada dua kemungkinan. Pak Prabowo itu ingin memanfaatkan ini untuk memilih yang terbaik dari kemungkinan yang tersedia. Karena kalau membentuk pansel lagi juga tidak boleh. Pansel baru ya, itu pansel, harus 6 bulan sebelumnya. Iya. Oleh sebab itu nih ambil ujung aja dari tugas pansel yang dibentuk Pak Prabowo. Pak Jokowi itu udah benar. Iya. Hasilnya 20 udah masuk ke Presiden. 10 oleh Presiden udah serahkan DPR. Nah, ini yang 20 ini aja. Karena kalau cari 5 dari 20 tuh Presiden insya Allah dapat yang baik. Ini saya bukan karena subjektif ya, Prof. KPK. Tapi itu bayangkan di nama itu Johan Budi gak masuk. Iya. Lalu kemudian ada lagi satu yang bagus sebetulnya, yang dulu KSP tempatnya Pak Januar. Iya, Januar. Iya. Itu orang top. Ada deputi saya juga, Sugeng Purnomo. Wah, itu. itu masuk ke 20 semua itu, tapi tidak masuk ke 10. Mungkin setelah makan malam di Solo berubah kali Prof. Mudah. Ya mudah-mudahan. Pokoknya Pak Prabowo bisa memanfaatkan ini. Itu kalau mau berpikir kita kembali ke janji reformasi. Iya. Membesarkan KPK sebagai anak kandung reformasi untuk pemberantasan korupsi. Tapi memang ada pandangan kedua. Tadi Anda nyebut satu kata ad hoc. Ya kan? Betul, KPK ad hoc kan? KPK ad hoc. Tapi saya berpendapat ad hocnya KPK itu bukan ad hoc waktunya, tapi ad hoc lingkup tugasnya. Waktunya tidak dibatasi. Nah, tapi tetap ada orang yang berpendapat bahwa ad hoc itu ya ada waktunya. Ya, tapi pun kalau esok waktunya kita tahu kan bahwa urgensinya. Iya, mestinya masih ya, panjang. makanya. Ya, Iya. tapi kalau kejaksaan makin kuat, harusnya kan KPK. Nah, justru itu yang saya dengar, misalnya Pak Prabowo ingin kejaksaan itu kuat. Ya, sekarang jaksa Mudah-mudahan kuat, KPK kuat kan ya, nggak apa-apa. mudah-mudahan ingin kejaksaan kuat dan KPK juga lebih Betul, kuat kan gitu. Kan Asal bagus. bisa sinergi bagus, Prof. Iya. Loh, banyak yang dipetik-petik. Iya, karena ada yang mempertentangkan. Itu kan tugasnya kejaksaan, kenapa ada KPK gitu kan. Nah, sekarang dua-dua aja yang di berbagai negara juga ada KPK ya kan. Ada kejaksaan, ada
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri yang sangat kuat seperti Kalau dua-duanya kuat, kalau lah, itu bahaya gitu. Iya, nggak, artinya itu malah semakin mensupport seperti kata Prof tadi kan Pak Prabowo memang dari awal memang ingin memberantas Mau korupsi. mengejar koruptor Iya. sampai di Antartika. Dan Presiden Prabowo kan memang karakternya begitu kan. Karakternya Dia gitu. pasti akan komit kan Prof kan. Nah, soal komitmen itu apakah harus ditunjukkan secara konkret dengan apa berbagai indikator misalnya penguatan lembaga atau Iya. Nanti misalnya 100 hari pertama meskipun saya dengar Pak Prabowo tidak punya program 100 hari pertama lebih cepat lebih baik kan begitu. Iya, iya. Iya, Iya kan ada Kalau lebih cepat lebih baik itu Pak Yusuf kalah. Pak. Pokoknya ndak usah nunggu 100 hari langsung Iya, bergerak. iya, Ini iya. situasinya darurat. Tapi paling ndak secara normal ini kan perlu penataan dulu ya, penataan aturan, lembaga, kantor, staf itu saya kira baru menurut saya kira-kira 6 bulan tuh baru bisa terkonsolidasi untuk bisa bergerak gitu ya. Sehingga menurut saya yang dilakukan pertama penguatan kelembagaan, pembersihan lingkungan kerja kepresidenan dari calo-calo yang menyamar, karena calo yang menamar itu adalah nanti kita Oh iya. yang kasus Komdigi itu kan orang yang dianggap orang baik, ternyata dia Iya, jadi iya kan. online. Nah, orang itu dianggap sangat baik, Iya, diangkat gitu, iya. tapi ternyata dia biangnya. Nah, Iya, jangan sampai ada orang kayak gitu di dekat Prabowo. Iya. Prof, Ada lagi, kan Bang. kadang-kadang begini ceritanya. Orang ribut itu lebih karena soal pergantian geng, soal pergantian backing. Betul. Bukan misalnya Kayak mafia ini, Bang. berantas judi online. Ya berantas, tetapi sebetulnya maksudnya berantas yang ini. Iya. Masuk. Berantas dapurnya sana. Hanya ganti anu kan, Ganti ganti koki. Iya, tapi orang-orang baik tadi Bang yang soal polisi di NTT, di Polda NTT ya kan, itu juga kasus Prof sampai maju ke DPR gitu kan, sampai DPR harus bersuara juga. Belum lagi soal guru honorer Supriyani ya kan. Iya, Ini kan iya. semua melibatkan aparat hukum kita. Aparat Prof. hukum. Artinya kalau bicara tentang mafia, ini kan sudah tersistem, kemudian ada menunya tadi, Dan siapa aparat melakukan hukum yang apa. begini Don, aparat hukum yang menggunakan hukum tajam ke bawah, Tumpul tumpul ke ke atas. Gimana, Iya, Bro? iya, banyak yang seperti itu. Dan itu biasanya bekerja sama dengan penjahat, dengan koruptor dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang harus dibersihkan. Saya melihat backing-backingan itu yang paling parah ya. Paling menghambat usaha pemberantasan korupsi, karena saya banyak nangani kasus, bukan nangani kasus, banyak menerima laporan tiba-tiba perusahaan sah seseorang berpindah ke orang lain, padahal dia tidak merasa mindah, Itu betul. sahamnya mayoritas tiba-tiba habis, Iya. berpindah ke orang lain, dan itu disahkan oleh Kumham, kan pasti ada yang buka tuh di situ. Ada yang membangkrutkan perusahaan pahit. Iya, Dan ada tidak yang jelas. kan. Tiba-tiba Iya. perusahaan itu beralih. Iya. Iya, iya. Kasus inti dana itu melibatkan hakim Iya, agung iya, dan iya, iya. aparat di bawah ya kan, pengacara bekerja sama. Dan itu seperti pepatah Prof, istilahnya mati satu tumbuh 1000. Iya. Kasus judi online, Iya. ya kasus mafia hukum. Itu saya nggak tahu ya. Bukan, makanya tadi bilang semua teori udah habis. Kita butuh baterai apa lagi, Prof? Tenaga apa lagi? Paling tidak begini. Kalau Pembicaraan presiden kita juga berulang-ulang tentang ini. iya, dan kayaknya nggak bisa habis, Prof. Setiap kita ketemu ada aja kasus baru. Iya kan? Ya, kuncinya teorinya sekarang tinggal satu, presiden. Strong Dan leadership. presiden bisa kalau mau. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh presiden? Dia bisa mengeluarkan hukum darurat kok. Iya. Iya toh? Mengeluarkan kebijakan darurat kok. Nggak bisa kalau yang lain. Kalau presiden bisa. Iya kan? Betul. Tinggal itu. Ia harus tega juga, tidak Iya. tidak selalu mengasihani orang minta maaf. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa, dihukum dulu lalu kemudian nggak apa-apa. Iya, iya. Dipeluk setelah itu. Bro. Iya. Asal dia dihukum. Kalau terhadap koruptornya harus tega, karena koruptor tuh tidak tega sama sekali kepada rakyat. Uang rakyat dimakan. Koruptor itu nggak tega Nggak sama sekali. ada. Nggak peduli nih ya. Ini Nggak ada quote of the year. empati dan Iya. simpatinya, tidak ada. Iya, iya, iya. Harus ditindak tegas. Tapi Prof sebagai orang Mengisap rakyat. Mengisap. lintah ya. Tapi Prof sebagai orang yang dekat dengan Presiden Prabowo, apa sih tadi kita sudah confirm, kita sudah sepakat. Saya tidak dekat, saya pernah dekat. Iya, dalam masa itu tentu Iya. kan mengenal. Iya. Tadi kita sampai sepakat soal karakternya Presiden Prabowo, dia pasti komit ya kan, dan dia juga orangnya kan pasti memenuhi janji kan Iya. dari selama ini Setia kawan. setia kawan, ya. Tapi ada nggak faktor yang kemudian membuat semua hal itu kemudian bisa agak masuk angin sedikit? Apa kira-kira?
Ya kalau di dalam ilmu politik mungkin political trade-off ya. Sisa-sisa political trade-off, tukar-menukar kepentingan politik yang sudah pernah dilakukan. Tapi kalau itu tetap menggandoli, menghambat kerja Pak Prabowo, Indonesia tidak akan menjadi baik. Lebih baik political trade-off ya sudah pemilu, semuanya sudah bekerja, mari kita kembali ke posisi masing-masing. Trade-off Anda sudah gitu, macam-macam gitu ya. Jangan sampai political trade-off itu dijadikan penyanderaan. Menyandera seorang presiden kan bahaya. Tidak menyandera secara fisik. Prabowo nggak bisa kalau gitu, ngamuk dia. Jadi disandera pelan-pelan dengan bisikan-bisikan. Harus ini, Bapak dulu dapat ini, kalau ndak akan begini, seterusnya. Pak Prabowo harus tegas saja. Rakyat di belakang dia kok. Iya. Itu betul. Prof, itu ada ya daripada pusing-pusing. Ada juga statement politik yang mengatakan, udah kita tutup buku lama, buka lembaran baru. Iya. Misalnya ini cut off semuanya. Misalnya seorang presiden mendeklar cut off. Lalu kemudian dia buka mulai dengan ketegasan. Ya. Ini sama seperti sudah dimulai misalnya begini. Utang-utang UMKM kita hapus. Kira-kira gitu lah. Ya, kita mulai hapus lalu kemudian pemutihan. kita mulai dengan yang baru gitu. Ya. Prof, gimana melihat itu? Itu ada teorinya. Belum habis ya, Prof. Tapi sudah dikeluarkan, tidak dipakai juga. Saya pernah nulis itu. Tentang teori amputasi. Ya kan, teori amputasi dan teori ilustrasi. Ilustrasi itu artinya menyeleksi semua hakim-hakim yang punya indikasi jelek, pejabat-pejabat punya indikasi jelek, tidak boleh lagi menjabat di pemerintahan dan tidak boleh berpolitik selama misalnya 3 tahun, 2 tahun politik itu. Itu kan di Latvia. Nah. Tapi itu ilustrasi namanya, diseleksi ulang semuanya. Ilustrasi. Ini bagus nih Pak ini tetap, yang Pak ini mingkir, yang ini naik, seterusnya. Itu bisa dilakukan sebenarnya kalau mau ya sungguh-sungguh. Atau kalau tidak berani itu, karena nanti yang akan ilustrasi itu kan mereka-mereka juga yang harus melakukan ilustrasi kan. Iya. Yang harus dipecat tuh mereka juga yang harus dipecat kalau menurut Anda tentu kan. Misalnya di DPR, di kementerian, di kejaksaan. Sudah milih cara Cina, jangan milih cara Latvia. Cara Cina gantung. Iya. Diputihkan dulu, terus kalau sesudah ini kamu melakukan lagi gantung. Itu betul. Ada Cina dan gabungan antara Cina dan Afrika Selatan kan itu. Iya kan? Sudah lupakan masa lalu, tapi jangan ulangi. Sejak tanggal 1 April jangan lakukan itu. Tanggal 2 April kamu melakukan gantung. Tapi yang begini kan harus keputusan politik, Prof. Iya, sampai ke DPR gitu. Iya. itu melanggar HAM, Prof. Iya, makanya nanti pertentangannya akan situ. Tapi bisa juga yang lain-lain juga itu peduli HAM itu untuk Cuma melakukan sekarang itu. begini, ada satu, bagi saya ini tanda petik ya Bang Don, Prof, masalah baru ketika kementerian sebagai instrumennya pemerintah, itu kan nomenklaturnya berubah kan sekarang. Ya. Kementerian, dulu HAM kan, sekarang hukum sendiri, HAM sendiri, imigrasi dan PAS sendiri gitu. Itu apa nggak makin mencar-mencar energinya ke sana kemari daripada satu aja powerful? Iya, itu yang saya katakan, itu bagian dari apa tadi? Kemungkinan political trade-off. Lalu yang kemungkinan yang kedua memang apa itu ya? Untuk lebih mengefektifkan kerja agar fokus. Tapi sebenarnya itu sulit karena begini, undang-undang kehakiman, hukum dan HAM itu kan sudah ada. Yang disebut menteri di dalam undang-undang adalah Menteri Hukum dan HAM. Nah sekarang kalau Menteri PAS apa tadi imigrasi PAS, Menteri HAM itu mau membuat atas nama menteri gitu loh. Menurut undang-undang yang berlaku harus menteri itu bukan menteri Anda gitu. Kan berarti harus mengubah undang-undang lagi. Sesudah undang-undangnya diubah, perpresnya baru dilahirkan kan gitu harusnya. Nah, itu yang saya katakan perlu waktu 6 bulan minimal untuk mensinkronkan ini. Apalagi ada menteri-menteri yang tidak jelas tupoksinya apa. Sekarang mesti tumpang. Tapi kan boleh diskresi, Prof. Kenapa? Diskresi. Diskresi boleh saja, tapi kan tidak. Diskresi itu kalau terlalu banyak masif kayak gitu kan susah. Bukan diskresi, harus mengubah peraturan. Karena begini pengalaman saya, Menteri Keuangan tuh ketat loh. Kalau kita minta uang nih, minta uang,
Dicari nomenklaturnya ada enggak? Ya. Enggak ada, enggak berangkat. Kalau saya ngasih uang ke kamu di nomenklatur undang-undang dan undang-undang APBN Nggak keluar. ada, loh saya masuk penjara kalau saya Iya. mencairkan Apalagi uang. minta 20 triliun. Iya, Nggak kata apa-apa. Menteri Keuangan gitu. Iya. Menteri Keuangan gitu. Kalau saya banyak uang. Loh, kalau enggak ada nomenklatur, enggak bisa. Atau jangan-jangan ini semua hanya selama masa bulan madu aja. Itulah yang Iya saya kan? katakan. Mungkin itulah strategi. Strategi ya. Tapi kalau saya sih percaya, Prof, kalau ada 30 orang kayak yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan ini Iya. jalan terus, menurut saya itu sudah membuat kita happy. Iya. Ya, ya, ya. Itu luar biasa. Tapi kita tidak bisa jalan terus sekarang. Kita break dulu. Kita lanjut di segmen berikutnya. Downcast segera kembali.